musim parang yalokon kami ibang kami. Tuhan, berpagi-pagi na Tuhan, idaan kami anak-anak untuk penghidup Tuhan, untuk disiplin, dan kami protekkan anak-anak kami, dan kami orasi palang, atena dakkan pasu-pasu di tengah-tengah gereja. Bapa hadir kami ibas Tuhan kami dah, kesahan siwadia, Tuhan gelang, kerdalan anumu, bagi pegina sangkap kami. Ijedape kami Tuhan selaku pihak pengatur segala bagi pihak pengantin sini. Hati kami berangkat ke gereja Tuhan, dan pasu-pasu plus menari, kami tempat sinun kawali kami semua kami. Terlebih bina sangkap kami, keluarga si Nandangire pesta enda kami tetap sinun kawalisa, jana bacir dalam pesta enda anu sesempenu bina salah dosa kami Bapa. Kami tunggu ngalu pasu-pasu seluruhnya ibas kami hari. Enda mau pertolongan kami Tuhan, kelang-kelang dan anak Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat, dan kami mengharapkan Amin. Tetap belajar, tamat belajar berkeluarga, hormati orang tua, karena tuanya dan juga keluarga Sitoran Borpasaribo. Kita akan masuk, kita berdoa di terus. Dengan hati yang bersyukur, kami datang pagi hari ini ke hadapan Tuhan karena kebaikan-Mu yang memberikan kehidupan kepada kami dan sukacita baru di hari yang baru, di hari yang keluarga terkasih kami yang akan menghantarkan seorang anak dan seorang putri yang ke hadapan Tuhan melalui gereja-Mu dan melalui Rio dan Emeninta. Kami serahkan mereka berdua di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dari awal memulai berkeluar nikah mereka. Mereka akan melanjutkan berbagai rangkaian acara. Dalam bagian adat istiadat kami, terima kasih Kau yang menghantar kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadirin dan jemaat yang hadir untuk menyaksikan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Rio Aditya Salomo Sitohang dengan Emeninta Karina Sitepu. Hadirin dipersilakan bangkit berdiri untuk menyambut kedua mempelai memasuki ruang ibadah. dalam hidup.
Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan 3. Pada ayat yang ketiga kita akan selamanya hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. tuntun umat-Mu Masuk rumah-Mu keadaan bebas bagi kami dan sesama. Oh, berilah ketabahan dan tunjukkanlah air yang cerah. Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus, nikmat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Yang berbahagia bersuka cita pada saat ini karena Tuhan masih memberikan napas dan kehidupan serta kesempatan untuk kita untuk menyaksikan dan menghantarkan anak-anak kita untuk menerima berkat pernikahan mereka daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita kita, terutama kepada saudara berdua Rio Aditya Salomo Sitohang dengan Emeninta Karina Sitepu. Firman Tuhan yang menjadi dasar rumah tangga saudara diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, jala damai di Kristus sima mengarajai di bagasar rohamuna, itu sido hamudi juga di bagasar daging gabe parroha mauliate mahamu. Dalam bahasa Karo, damai si ibarakan Kristus i bas pusundo min singajari kam i bas erbahan keputusan-keputusan do, sebab guna damai kam ipilih di bata jadi sadakula makana ngatakan bujurlah. Selama pandemi COVID-19 yang lebih kurang hampir 3 tahun menghantam dunia ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa menjadi orang-orang yang hidup menyendiri. Segala pekerjaan dilakukan dari rumah. Segala tugas-tugas kita lakukan dari rumah. Untuk membeli sesuatu keperluan kita pun kita lakukan dari rumah. Karena apa? Karena kita dilarang
untuk berhubungan kontak dengan orang lain harus di belakang. Padahal di rumah mereka tidur seranjang. Tetapi untuk keluar mereka dilarang. Dan itu sesuatu yang aneh kita katakan, tetapi itulah aturan yang terjadi. Tetapi kalaupun dikatakan di situ bahwa kita itu dipaksa untuk tidak berkontak langsung dengan orang lain, tetapi di situ dikatakan kita bukan untuk hidup diri sendiri, tetapi kita menyendiri untuk keselamatan orang lain. Ketika kita hidup dalam kesendirian, menyendiri tanpa kontak langsung dengan orang lain, mungkin banyak aturan-aturan yang kita harus lakukan. Di satu sisi kita menjaga dan kita khawatir dengan orang lain, jangan-jangan dia membawa virus. Ketika kita mau bertemu dengan orang lain, jangan-jangan kita menjadi pembawa virus. Oleh karena itu semua kita menjaga jarak dengan orang lain. Tetapi di situ kita diingatkan juga bahwa ketika kita menjaga jarak itu juga bukan karena kita takut, tetapi hanya untuk dapat hidup dalam kasih, maka mereka harus mengenakan yang disebut dengan damai sejahtera Kristus. Hidup bersama dikatakan di situ tadi, untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Ketika Rio dan Karin sudah bersatu hati bersepakat untuk membina satu rumah tangga yang dipersatukan Tuhan. Yang pasti kita tahu bahwa dalam pernikahan itu maka banyak perbedaan-perbedaan yang dipersatukan. Banyak perbedaan yang harus berbenturan dalam keluarga yang baru. Tetapi di situ dikatakan untuk mengatasi itu hanya damai sejahtera dari Kristus yang dapat menembus batas-batas perbedaan itu. Kenapa harus orang karo? Tidak bolehkah Batak Toba? Keluarga Stepu juga pasti mengatakan seperti itu. Ngapa harus Batak Toba? Memang tidak ada lagi orang Batak Karo. Karena apa? Semuanya menginginkan ada yang disebut dengan kesamaan, kita bisa lebih enak untuk menjalani kehidupan. Tetapi kita harus ingat bahwa pernikahan bukan hanya keinginan manusia. Dan pernikahan terjadi karena ada perbedaan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kejadian. Ketika Tuhan mengatakan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang sudah berbeda. Dan dikatakan di situ, dan bersyukurlah. Bersyukur adalah ciri khas dari orang percaya karena dia merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Bersyukur tidak tergantung situasi kondisi, tetapi bersyukur karena pengalaman hidup bersama dengan rahmat Tuhan. Iya kan? Kalau tidak diberikan biaya perawatan gimana? Besok langsung keriput dia. Pengorbanan itu terjadi ketika kita sudah berumah tangga, maka kita harus mau menerima kelebihannya dan juga menerima kelemahannya. Itu janji pernikahan saudara. Tidak akan bercerai kalaupun ada kelemahan-kelemahannya. Bahkan harus kau terima kelemahan-kelemahannya, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk dapat bersyukur selalu, maka kau harus mampu untuk merendahkan dirimu sendiri, bukan merendahkan pasanganmu. Kelemahan pasangan kita adalah momen untuk mengangkat dia supaya dia bisa diterima keluarga besar kita. Kewajiban seorang pasangan adalah mengharumkan, mengangkat
harkat dari pasangannya dalam keluarga besar Sitepu pada saat ini, ketika mereka sudah hadir di tengah-tengah gerejamu ini untuk menghantarkan dan menyaksikan pemberkatan pernikahan anak-anak mereka, yaitu pernikahan Rio dan Karin yang pada saat ini mereka sudah hadir di gerejamu. Biarlah kematian ya Tuhan, Bapa Sorga, biarlah Roh Kudus-Mu juga senantiasa menyertai kehidupan mereka ke depannya, sehingga ketika benturan-benturan karena perbedaan-perbedaan baik dari segi agama yang mereka ikuti selama ini ya Tuhan, melalui gerejamu, melalui adat budaya mereka, melalui pendidikan mereka, bahkan melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, akan banyak perbedaan-perbedaan dan yang akan membuat mereka terbentur dalam perdebatan-perdebatan. Tetapi ketika damai sejahtera daripada Tuhan, kasih Kristus yang senantiasa bekerja dalam hidup mereka, maka mereka akan mampu untuk menyelesaikan itu, mengambil satu komitmen yang baik yang akan mereka tempuh untuk menjalani biduk rumah tangga mereka. Engkau yang senantiasa memberikan berkat-Mu sesuai dengan waktunya kepada mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Begitu juga pada saat ini ketika Engkau sudah memberikan kesempatan kepada keluarga besar Sitohang dan keluarga besar Sitepu untuk bersatu hati mendukung pernikahan anak-anak mereka, ketika mereka juga sudah hadir pada saat mereka juga senantiasa mendoakan anak-anak mereka, mendukung kegiatan-kegiatan anak mereka, dan mereka akan mendirikan anak-anak mereka, karena untuk itu juga mereka membina rumah tangga. Bapa Sorga, sebentar juga ketika dari tempat ini usai, maka mereka akan melanjutkan dengan adat Karo di Gedung Sahala Martua dan juga adat Batak Toba. Biarlah Tuhan senantiasa menghantarkan mereka, tibakan mereka dengan selamat, dan Engkau yang memberikan cuaca yang baik ya Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang mau hadir dalam kegiatan acara adat tersebut, semuanya Engkau tuh berkati sehingga semuanya dapat berjalan untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita pengharapan bagi keluarga yang baru. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Tiap rumah tangga di mana Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhan nyata adalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Saudara Rio Aditya Salomo Sitohang dengan saudara Aminta Karina Sitepu, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Tuhan Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian.
Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Rio Aditya Salomo Sitohang. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki meminta Karina Sitepu menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Emeninta Karina Sitepu yang telah dipilih saudara Rio Aditya Salomo Sitohang menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rio Aditya Salomo Sitohang menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Akta pemberkatan nikah nomor 50/01-3/21.01/11 Romawi /2022 atas nama Rio Aditya Salomo Sitohang dengan Emeninta Karina Sitepu telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan AKBP Bincarung pada hari Sabtu 5 November 2022 dengan nats hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita semua yang hadir di sini, dengan ini saya menyatakan sudah sah menjadi satu keluarga yang dipersatukan Tuhan, yaitu keluarga Rio Aditya Salomo Sitohang dengan Emeninta Karina Sitepu. Biarlah kita semua mendoakan mereka menjadi keluarga teladan yang mendatangkan sukacita bagi keluarga mereka, keluarga besar, dan juga bagi jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Pengantin pegangan dapat kembali ke tempat duduk.
Sekarang kita akan memasuki penyerahan Alkitab Kenangan dari gereja oleh majelis. Waktu dan kesempatan diberikan kepada majelis. Kepada teman-teman Amang Inang. Selamat untuk Ananda Rio Aditya Salomo Sitohang. Begitu juga Ananda Eminita Karina Sitepuh ya, yang telah diberkati Tuhan menjadi satu keluarga yang penuh dengan kasih ya, keluarga yang taat akan Tuhan, saling menghormati ya, terutama saling menghormati, saling mengasihi. Begitu juga jangan ada di antara kalian berdua yang sering membanding-bandingkan ya. Itu sangat tidak baik. Nanti Rio membandingkan mamaku begini, bapakku begini. Datang Karina membandingkan mamaku begini, bapakku. Itu tidak boleh ya. Karena kalian saling mengasihi, jadi harus saling penuh pengertian ya. Selamat menjadi keluarga yang taat akan Tuhan dan selalu bergandeng tangan dalam suka maupun di dalam duka ya. Jadi ini ada Alkitab ya, yang diserahkan oleh HKBP Bincarung. Buatlah Alkitab ini menjadi pedoman hidup ya, jangan disimpan di lemari sehingga utuh ya, tetapi sering dibaca dan dilakukan apa yang ada di dalam Alkitab ini sebagai kehidupan sehari-hari ya. Selamat untuk Ananda berdua, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk. Gereja memberikan satu Alkitab kenangan pernikahan saudara. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah.
kita bangkit berdiri. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mengatur waktu kata-kata sambutan kami serahkan kepada majelis. Tetapi untuk menghemat waktu tanpa menghormati rasa hormat kami kepada yang memberikan kata sambutan, kami pakai sambil untuk foto. Panjaitan, terima kasih kepada semua majelis Sintua dan yang terlibat di dalam acara pelayanan perkawinan anak kami ini. Kami dari pihak keluarga berdoa, semoga kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan hikmat bijaksana kepada ibu dan bapak, sehingga dalam pelayanan untuk kemudian lebih dapat memberkati orang yang lain. Terima kasih juga kepada semua ibu bapak yang telah hadir pada kesempatan ini, dalam sukacita pemberkatan nikah anak kami, Rio, dan parumen kami, Karina. Kiranya melalui doa kita semua, mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang takut akan Tuhan. Suang sokonima dihita salhuna na barongat tubuh, sitohang, boru, bere, ibebere, ale-ale, dongas sahuta, tarlumowi ma dihamuna, horong ni hula-hula nami, dohot horong ni tulang nami. Amang raja inang soripada, duksidung, sian gerejon, asarap udur mahita, tu sopogodang naung pinarade ni hami hasuhuton, lao mangan indahan nalas minumaik si tio-tio, madjalo dohot mangalean, adat nahobar naring ulota. Sokonima saat ni hatanami Tuhabuna, Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat. Oh